Kabar gembira datang dari jagat sepak bola Inggris. Leeds United resmi mengamankan tiket promosi ke Premier League untuk musim depan usai tampil dominan sepanjang musim. Selain itu Pascal Struijk bisa cetak sejarah untuk timnas Indonesia begitu 1 detik resmi jadi WNI. Klub yang akrab dijuluki The Whites atau The Peacocks ini sukses mengakhiri kompetisi dengan torehan impresif, yakni 94 poin. Capaian ini memastikan mereka kembali ke kasta tertinggi setelah sempat terlempar ke Championship. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, kabar ini membawa dampak lebih dari sekadar euforia promosi. Di balik sukses Leeds, ada satu nama yang mulai menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air, Pascal Struijk. Bek tangguh milik Leeds ini disebut-sebut berpotensi menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia berkat darah keturunannya. Struijk telah membuktikan dirinya sebagai bek andalan Leeds musim ini. Dengan postur 190 cm, ia menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus lawan. Namun, bukan hanya performanya yang mencuri perhatian. Latar belakang keluarganya menjadi sorotan karena memiliki keterkaitan dengan Indonesia. Kakek dari pihak ibu, Peter Weidemuller, diketahui berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Fakta ini membuka peluang besar baginya untuk membela merah putih. Dalam regulasi FIFA, pemain dengan garis keturunan langsung dari negara tertentu dapat memperkuat tim nasional negara tersebut. Pascal Struijk, dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, pun menjadi kandidat ideal untuk proyek naturalisasi PSSI yang kini semakin serius mengincar pemain diaspora. Perbincangan mengenai potensi Struijk bermain untuk timnas Indonesia semakin memanas usai pelatih kepala Garuda, Patrick Kluivert, tertangkap kamera menghadiri laga antara Oxford United dan Leeds United akhir pekan lalu. Menariknya, Kluivert terlihat duduk berdampingan dengan Struijk di tribun penonton. Ia tidak sendiri. Asisten pelatih Denny Lenzaat dan penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff, turut menemani. Langkah ini menandai adanya komunikasi langsung yang cukup intens. Meskipun tidak ada pernyataan resmi, pendekatan yang dilakukan oleh jajaran pelatih timnas Indonesia ini menjadi sinyal kuat akan keseriusan mereka merekrut Struijk ke dalam skuad. Dukungan terhadap kemungkinan ini juga datang dari media internasional. Salah satu media asal Belanda, Voetbal Primeur, menyebut bahwa Struijk telah mengantongi izin untuk membela Indonesia. Artinya, jalan menuju naturalisasi bukan lagi sekadar isu spekulatif, melainkan sudah berada dalam tahap yang lebih konkret. Jika proses ini benar-benar terrealisasi, maka Pascal Struijk akan mencatat sejarah sebagai pemain pertama timnas Indonesia yang berkarir di Premier League. Ini bukan sekadar prestise pribadi, tapi juga sebuah pencapaian monumental bagi persepakbolaan Indonesia. Dalam jangka panjang, kehadirannya berpotensi menjadi motivasi bagi pemain muda Indonesia untuk menembus level tertinggi sepak bola dunia. PSSI sendiri telah mengisyaratkan bahwa strategi mendatangkan pemain keturunan merupakan bagian dari rencana jangka panjang. Tujuannya jelas, meningkatkan kualitas tim, memperkuat daya saing, serta membentuk skuad yang mampu bersaing di kancah Asia bahkan dunia. Melihat latar belakang dan pengalaman Struijk, kehadirannya akan memberikan kontribusi signifikan, terutama di lini belakang timnas Indonesia yang selama ini kerap menjadi titik lemah. Lebih dari itu, Pascal Struijk juga bisa menjadi ikon baru yang merepresentasikan wajah sepak bola Indonesia modern, global, berprestasi, dan membanggakan. Kini, publik sepak bola nasional hanya bisa menunggu kabar resmi dari PSSI. Namun, satu hal yang pasti, jika proses naturalisasi Pascal Struijk sukses, maka babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia siap dimulai. Dan, kali ini, Premier League menjadi panggungnya. Dalam sepekan terakhir, tak ada nama yang mencolong perhatian selain Pascal Struijk. Namanya jadi buah bibir dan dibicarakan di mana-mana, terlebih di kalangan pecinta timnas Indonesia. Pascal Struijk baru saja menorehkan sensasi, ikut mengantarkan timnya, Leeds United, promosi ke Premier League 2025/2026. Darah Indonesia, bakatnya yang luar biasa membuat namanya dikaitkan dengan rencana naturalisasi PSSI terhadap sejumlah pemain keturunan. Skuad Garuda memang tengah terus mencari pemain-pemain keturunan berbakat demi menembus Piala Dunia 2026. Juni mendatang, tanggal 5 dan 10, Indonesia akan kembali melakoni laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra China serta Jepang. PSSI menargetkan 6 angka dalam 2 laga pamungkas grup C guna menjaga asa lolos langsung sebagai runner-up.
Pascal merasa heran mengapa orang Indonesia menyadari dia ada keturunan. Menoleh ke belakang, darah Indonesia yang mengalir di tubuh kelahiran Deurne, Belgia, 11 Agustus 1999, berasal dari kakek dan neneknya. Kakek dan neneknya pindah ke Belgia sudah sangat lama, saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. PSSI tentunya sedang menelusuri semua jejak sejarah serta dokumen terkait dari darah mana kakek dan nenek Pascal Struck. Kakek dan nenek saya meninggalkan Hindia Belanda, jadi memang saya punya koneksi dengan Indonesia. Orang-orang Indonesia tampaknya sadar kalau saya punya roots Indonesia, tapi saya heran mereka tahu dari mana, katanya pada 2020.